Bandung, tahun 1993. Kota ini tampak tenang dari luar, dingin, berkabut, dengan aroma tanah basah setiap kali hujan datang. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu tempat yang menyimpan kisah yang tak pernah selesai. Asrama perawat Rumah Sakit Kartini. Bangunannya tua, dindingnya kusam, catnya terkelupas, dan di setiap lorongnya selalu ada suara langkah yang tak pernah jelas berasal dari mana. Dan di antara ratusan kisah yang beredar, ada satu malam yang tak pernah dilupakan. Malam terakhir di asrama perawat itu. Semua berawal dari seorang perawat magang bernama Rani. Gadis berusia 22 tahun itu baru sebulan tinggal di asrama. Dia dikenal rajin, tenang, dan tak banyak bicara. Tapi malam itu, Rani belajar satu hal, bahwa di asrama itu tidak semua penghuni adalah manusia. Malam itu hujan turun deras. Rani baru selesai mencatat laporan shift sore. Kamar di asrama hanya diterangi satu bohlam kuning pucat, menggantung di tengah langit-langit. Di atas meja kayu lusuh, secangkir teh hangat mengepul pelan. Teman-teman sekamarnya Dewi Sulastri dan Mila sudah tidur. Hanya suara hujan yang menemani, tapi ada yang aneh. Rani menegakkan tubuhnya. Langkah itu terdengar dari ujung lorong. Satu langkah, dua langkah, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Dia menahan napas. Pintu kamarnya berderit. Sedikit terbuka, Rani berdiri. Siapa di sana? Katanya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah pelan mendekat, dan dari celah pintu itu terlihat sesuatu. Bayangan putih tinggi berdiri membelakanginya. Rani menelan ludah. Dewi. Itu kamu. Namun bayangan itu tak bergerak. Tak ada suara. Ia beranikan diri membuka pintu sepenuhnya. Dan koridor itu kosong. Ia menghela napas lega. Mungkin hanya bayangan dari cahaya luar, pikirnya. Tapi begitu ia kembali ke tempat tidur, ada sesuatu di atas meja. Sebuah foto lama. Foto hitam putih dengan 5 orang perawat perempuan berdiri di depan asrama. Semuanya tersenyum. Namun, di belakang mereka, samar-samar, tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri di jendela lantai 2. Wajahnya kabur, tapi matanya menatap lurus ke arah kamera. Rani menggigil. Foto itu tidak ada sebelumnya. Ia menatapnya sekali lagi, dan di pojok bawah ada tulisan tangan pudar. Asrama Perawat Kartini, Desember 1998. Keesokan harinya, Rani membawa foto itu ke ruang makan asrama. Ia tunjukkan pada Sulastri, yang sudah bekerja di sana lebih lama. Sulastri memandangi foto itu lama. Wajahnya berubah pucat. Kamu tahu siapa itu di jendela? Katanya pelan. Itu Sari. Rani mengernyit. Siapa Sari? Perawat angkatan lama. Katanya, dia meninggal di asrama ini. Bunuh diri. Malam sebelum libur Natal 5 tahun lalu. Rani tercekat. Kenapa dia bunuh diri? Sulastri menatap ke arah jendela. Suaranya menurun. Karena dia ditinggalkan seseorang yang dia cintai. Dokter jaga malam. Dan sejak itu, setiap malam hujan dia menampakkan diri. Berdiri di koridor lantai 2. Tempat kamarnya dulu. Dewi menimpali. Berusaha bercanda untuk memecah suasana. Palingan cuma cerita lama. Kalau beneran ada, kenapa nggak pernah nampak? Tapi malamnya, Dewi yang pertama kali menjerit. Sekitar pukul 2 dini hari. Rani terbangun oleh suara langkah di lorong lagi. Namun kali ini, langkah itu lebih berat. Pelan tapi pasti. Seolah seseorang sedang menyeret sesuatu. Ia membuka pintu sedikit, mengintip keluar. Dan di ujung lorong, ada sosok perempuan berpakaian seragam putih. Rambutnya panjang menutupi wajah.
Tangannya menggenggam kain spray yang basah darah. Rani terpaku. Sosok itu berbalik, perlahan, dan ketika wajahnya terlihat, kulitnya pucat, bibirnya membiru, dan dari lehernya tergantung bekas jeratan tali spray. Rani menjerit. Sosok itu menghilang seketika, hanya menyisakan bau melati yang tajam menusuk. Teman-temannya berhamburan keluar. Dewi menggigil, wajahnya pucat. Aku juga lihat di depan kamar mandi tadi. Dia berdiri, ngelihatin aku. Malam itu tak ada satu pun yang tidur. Keesokan paginya Rani memberanikan diri menemui penjaga asrama, Pak Saman, seorang pria tua yang sudah puluhan tahun menjaga bangunan itu. Rani menunjukkan foto itu. Pak Saman menatap lama, lalu menghela napas berat. Saya sudah lama nggak lihat foto itu. Dari zaman Bu Sari masih hidup. Jadi benar dia bunuh diri di sini? Tanya Rani. Iya, di kamar nomor 6, lantai 2. Tapi orang-orang lupa, dia bukan cuma bunuh diri. Dia mati karena merasa bersalah. Rani terdiam. Bersalah? Karena apa, Pak? Pak Saman menatap keluar jendela, hujan mulai turun lagi. Karena dia menutupi sesuatu. Adalah pasien yang meninggal malam itu. Bukan karena penyakit, tapi karena kesalahan penanganan. Dan dia disalahkan. Jadi dia menanggung semuanya sendiri? Iya. Dan sebelum gantung diri, dia tulis satu kalimat di buku laporan jaga malam. Ia membuka laci tua dan mengeluarkan buku lusuh berdebu. Di halaman terakhir, dengan tinta biru yang pudar tertulis, "Aku akan tetap di sini, menjaga mereka yang tertinggal." Rani menggigil. Buku itu seperti masih hangat di tangannya. Malam itu adalah malam terakhir mereka sebelum libur panjang Natal. Hujan turun deras, angin kencang, dan listrik padam sesaat. Dewi, Sulastri, Yani, Mila, dan Rani berkumpul di ruang tengah. Mereka menyalakan lilin kecil, duduk saling berhadapan. Mila mencoba berdoa tapi suaranya gemetar. Kalau dia masih di sini, semoga dia tenang. Namun sebelum doa itu selesai, lampu tiba-tiba menyala sendiri. Bukan seluruhnya, hanya satu lampu di ujung lorong. Dan di bawah cahaya lampu itu, terdiri sosok perempuan berseragam perawat. Kepalanya sedikit menunduk. Tangannya menggenggam sesuatu, seutas tali spray putih. Rani berdiri. Mbak Sari? Sosok itu mengangkat wajahnya. Air menetes dari rambutnya seperti baru keluar dari hujan. Matanya kosong, tapi bukan marah, melainkan sedih. Ia berjalan perlahan ke arah mereka. Langkahnya tanpa suara. Rani menangis tanpa sadar. Kami minta maaf. Kalau kami sudah mengusik. Sosok itu berhenti tepat di depan Rani. Lalu menyentuh pipinya dengan lembut. Dingin, tapi terasa manusiawi. Terima kasih. Sudah mendengarkan, katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Kemudian, lampu padam lagi. Hanya suara hujan yang tersisa, dan ketika lampu menyala kembali, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya seutas tali putih tergeletak di lantai, basah oleh air hujan. 2 hari kemudian, hujan berhenti. Langit Bandung kembali cerah. Asrama perawat Kartini terlihat damai, seolah tak pernah terjadi apapun. Rani duduk di taman kecil di samping bangunan. Ia membawa bunga melati putih dan meletakkannya di bangku semen. Di tangannya, ia menggenggam amplop coklat tua yang ditemukan di bawah pintu kamar nomor 6. Isinya selembar surat. Jika suatu hari aku tak ada, jangan tangisi aku. Aku hanya menunggu tugasku selesai. Aku tak ingin menakuti siapapun. Hanya ingin diingat bahwa aku pernah di sini, menjaga seperti kalian nanti. Jangan biarkan malam terakhir menjadi malam ketakutan.
Tapi jadikan malam itu sebagai doa. Sari, 23 Desember 1988.